Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Tasya Nurina Rahmani. Di sini aku mau ngejelasin nih, apa sih dasar-dasar perilaku individu itu? Nah, di sini ada karakteristik biografis. Yang ke-1 itu usia. Apa yang membedakan usia muda dan tua? Persepsi yang beragam, ada yang melihat sejumlah kualitas positif pada pekerja yang lebih tua, karena mereka memiliki pengalaman, kematangan, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas. Berdasarkan studi tentang hubungan usia dan turnover, pekerja yang lebih tua lebih rendah turnover, tetapi tingkat ketidakhadiran lebih tinggi jika tidak bisa dihindari. Apa sih hubungan antara usia dan juga kepuasan kerja? Studi menunjukkan hubungan yang berbentuk U. Bila karyawan profesional dan non-profesional dipisahkan, kepuasan cenderung semakin tinggi seiring meningkatnya usia. Sementara, bagi non-profesional semakin menurunnya pada usia pertengahan dan kemudian meningkat lagi pada menjelang pensiun. Yang kedua, di sini ada gender, yang dimana kemampuan kerja tidak ada perbedaan signifikan dalam hal penyelesaian masalah, kemampuan analitik, motivasi, dan sosiabilitas antara laki-laki dan juga perempuan. Perbedaannya juga kecil antara perempuan dan juga laki-laki. Untuk perempuan itu lebih patuh pada otoritas, kalau laki-laki lebih agresif dan memiliki ekspektasi keberhasilan lebih tinggi. Keberhasilan dan juga turnover. Beberapa studi menunjukkan perempuan memiliki tingkat turnover lebih tinggi, tetapi hasil penelitiannya masih beragam. Tingkat ketidakhadiran perempuan lebih tinggi karena tanggung jawab terhadap rumah dan keluarga sebagai prioritas. Yang ketiga ada status perkawinan. Hubungan dengan perilaku kerja, yang dimana karyawan yang menikah memiliki tingkat ketidakhadiran dan turnover yang lebih rendah. Kepuasan kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang lajang. Yang keempat itu ada masa kerja. Tidak ada alasan bahwa karyawan yang lebih lama bekerja atau senior akan lebih produktif daripada yang junior. Senioritas atau masa kerja berkaitan secara negatif dengan kemangkiran dan dengan tingkat turnover. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, masa kerja dengan produktivitas menunjukkan hubungan yang positif. Yang kedua, masa kerja dengan keabsenan menunjukkan hubungan yang negatif. Masa kerja dengan tingkat pengunduran diri menunjukkan bahwa karyawan senior semakin kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. Dan yang terakhir, masa kerja dan kepuasan kerja saling berkaitan positif. Di sini ada kemampuan. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Di sini ada beberapa poin yang dimana ada bakat angka atau numerik, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif dan deduktif, visualisasi ruang, dan juga kemampuan mengingat. Ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan juga keterampilan. Ada proses pembelajaran, yang dimana dia ada beberapa teori pembelajaran. Yang pertama, ada classical conditioning, yang dimana itu adalah jenis pengkondisian, dimana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Yang kedua, ada operant conditioning, jenis pengkondisian, dimana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Yang ketiga, ada social learning theory, yang dimana itu merupakan pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalamannya langsung. Ada 4 bentuk penguatan. Yang pertama, ada penguatan positif yang dimana itu memberikan hadiah untuk memperkuat perilaku baik. Kedua, penguatan negatif yang dimana menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Ketiga, ada peniadaan, mengabaikan atau menghapus hadiah untuk mengurangi perilaku tidak diinginkan. Yang keempat itu hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku buruk. Ada beberapa penerapan dalam organisasi, yaitu penegakan disiplin karyawan, well pay versus sick pay, pengembangan program pelatihan, dan juga yang terakhir ada self-management. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar perilaku individu. Semoga materi ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.